Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Dr. Beni Bandana Jaya STMT, yang kami hormati tim Program Kreativitas Mahasiswa dari Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, Bapak Profesor Dr. Didi Sukyadi MA, para Wakil Rektor, Dekan, Direktur Kampus UPI di daerah, Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni, Direktur Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan, Wakil Direktur Bidang Pendidikan Kemahasiswaan dan Penjaminan Mutu, Pimpinan Unit dan Panitia di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. Dan juga yang kami hormati, para reviewer nasional, para dosen pembimbing program kreativitas mahasiswa, host dan co-host, seluruh mahasiswa peserta program kreativitas mahasiswa yang kami banggakan, beserta tamu undangan baik yang hadir langsung di auditorium Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FPIPS Gedung Muhammad Nu'man Somantri, Universitas Pendidikan Indonesia, maupun secara daring melalui Zoom meeting dan live streaming di kanal YouTube TV UPI Digital. Dengan bangga kami mengucapkan selamat datang di acara pembukaan penilaian kemajuan pelaksanaan program kreativitas mahasiswa tahun 2025. Acara ini diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia bekerjasama dengan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Teknologi Republik Indonesia. Segala puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Suci, Tuhan yang Maha Agung lagi mulia. Atas perkenannya kita dapat hadir menjadi bagian dari momen yang penuh makna saat ide, karya dan semangat berkumpul menjadi satu dalam acara yang luar biasa ini. Ibu Vini, ini suasana auditorium FPIPS hari ini terasa begitu bersemangat ya. Energi kreativitas mahasiswa seolah berpadu dengan semangat inovasi bangsa. Betul sekali Pak Cepri, dan rasanya belum lengkap kalau kita tidak menyapa seluruh hadirin dengan pantun pembuka ya. Boleh Bu. Burung nuri terbang di awan. Cakep. Hinggap sejenak di dahan mahoni. Cakep. PKP PKM kita selenggarakan untuk lahirkan generasi inovatif dan mandiri. Hadirin yang kami hormati, untuk meneguhkan jiwa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, marilah kita simak laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia. Kepada yang terhormat Bapak Jobi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuruddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassiril amri abdatan min lisani yafqahul qawli. Sebelum membacakan laporan, saya ada 2 pantun sebetulnya. Tadi soalnya dibuka untuk pantun, Pak. Saya pantun dulu sebentar. Bilang cakep sayanya, Pak ya. Ke kampus pagi-pagi, berangkat bawa ransel isinya buku dan air. Walaupun wajah agak penakut, tapi hatiku siap bertemu dengan Bapak Ibu reviewer. Ini untuk peserta nanti nih. Jalan-jalan ke pasar malam, melihat orang sedang menari. Walaupun lelah jangan ditahan, semangat PKM takkan lari. Baik, terima kasih. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, Bapak Prof. Dr. Haji Didi Sukyadi, MA. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Bisnis, Bapak Profesor Dr. Bill Yudi Sukmayadi, MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia. Yang kami hormati Direktur Kemahasiswaan Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Dr. Siti Nurbayani, MSI, beserta jajaran. Yang kami hormati Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan Universitas Pendidikan Indonesia. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Iman Firmansyah, SPDI, MAG, beserta jajaran dan rekan-rekan Universitas Pendidikan Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ibu tim PKM, alhamdulillah ada Pak Lutfi sudah hadir luring. Yang kami hormati Bapak Ibu reviewer PKM tahun 2025, dan yang kami hormati Bapak Ibu host PKM tahun 2025, serta teman-teman staf dari Belmawa yang sudah susah payah dari semalam sampai jam 1:30 Bapak Ibu baru kelar. Yang kami hormati juga adik-adik mahasiswa penerima pendanaan PKM 2025 yang kami banggakan. Dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, penilaian kemajuan PKM merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan program PKM yang bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan dan pencapaian dari proposal PKM yang telah didanai. Kegiatan ini juga menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menampilkan hasil capaian sementaranya kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Kenapa diadakan PKP, Bapak Ibu, sebagai bentuk ya Bapak Ibu tujuan kita agar penilaian ini memastikan progres dari kemajuan pelaksanaan kegiatan PKM yang telah dijalankan oleh adik-adik kita atau anak-anak kita yang telah mendapatkan pendanaan. Kedua, memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai rencana atau target capaian penggunaan dana yang tepat dan mendorong agar penyelesaian program secara optimal untuk menuju kegiatan akhir yaitu PIMNAS yang insya Allah nanti akan dilaksanakan di Unhas pada tanggal 23-28 November. Yang ketiga, peserta adalah seluruh kelompok mahasiswa penerima pendanaan PKM tahun 2025. Yang keempat adalah PKP juga bukan sekedar evaluasi administratif, tapi juga ajang pembinaan dan refleksi program yang diharapkan teman-teman mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan komunikasi secara ilmiah
tanggung jawab tim, serta perencanaan untuk berkelanjutan program PKM di 2026. Memberikan umpan balik dari reviewer kepada tim PKM untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan. Yang terakhir, untuk meningkatkan semangat dan motivasi mahasiswa dalam pengembangan minat bakat serta jiwa kewirausahaan melalui program PKM. Dapat kami informasikan Bapak Ibu sekalian, untuk pelaksanaan kegiatan PKP tahun 2025 akan diikuti oleh 1.590 proposal dengan jumlah yang diikuti oleh 2.500 mahasiswa, 2.500-an mahasiswa lebih. Sebelum kami tutup, Bapak Ibu, kegiatan PKM ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan PKM berjalan dengan baik dan terarah. Gitu ya. Sebelumnya juga kami mengucapkan atas nama Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Rektor yang sudah menyiapkan sarana dan prasarananya sebagai host PKM di tahun 2025. Karena kita sebelumnya sudah beberapa kali di Jakarta, Bapak Ibu. Ini kami setelah lolos ya ujiannya, tembus ke Jawa Barat. Bapak Ibu, ini hasil dari evaluasi kita bersama dengan tim di Belmawa, apakah bisa kita keluar dari kantor di Bandung, Bapak Ibu. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu host, co-host yang sudah bersedia membantu kami untuk melakukan kegiatan mendampingi Bapak Ibu reviewer dalam mengevaluasi program PKM yang sudah berjalan 3-4 bulan, Bapak Ibu. Kami juga berterima kasih pada tim PKM, reviewer, panitia keseluruhan yang sudah bersusah payah di 3 hari kemarin. Sudah kami pastikan itu akan melelahkan karena kami betul-betul meminjam Bapak Ibu sekalian selama 6 hari. Bapak Ibu, dan kami mohon maaf nih Bapak Ibu yang rumahnya agak jauh-jauh, kami karantina dulu gitu. Dan kami sudah berpesan bahwa semua host-co-host melepas dulu alma maternya ya Bapak Ibu. Alma maternya dilepas dulu untuk kegiatan PKP-nya. Jadi jika Ibu Bapak ada yang menanyakan atau WA mengabarkan, saya dari Belmawa, gitu ya Bapak Ibu. Dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Itu yang selalu kami pesankan kepada seluruh reviewer dan tim kami di Belmawa bahwa setiap melaksanaan PKM sudah tidak lagi menimbang dari perguruan tingginya. Karena apalagi yang menilai proposal yang dari perguruan tingginya, itu betul-betul harus sesuai etikanya. Karena kita juga dalam penilaian mempunyai etika di kegiatan PKM dalam menilai perspektif dari proposal yang masuk, Bapak Ibu. Mungkin itu yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan kita akan berjalan lancar, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat sampai selesai. Nanti insya Allah tanggal 26 kita akan selesaikan dan pemberian penghargaan yang akan dilakukan setiap tahunnya pada program PKM Award-nya, Bapak Ibu. Ada satu lagi sebelum penutup, saya pantun satu dikit saja. Jalan-jalan ke Bekasi. Cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Jobi atas laporan yang komprehensif dan semangatnya dalam mengawal pelaksanaan PKP PKM tahun 2025 ini. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Program Kreativitas Mahasiswa tahun 2025 yang telah bergabung melalui Zoom Meeting. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Roni Rahmanur, disilakan.
Tanggung jawab program PKM beserta tim. Total perguruan tinggi yang lolos pendanaan pada tahun 2025 ini sebanyak 357 perguruan tinggi dengan total proposal yang didanai sebanyak 1.590 dengan total dana sekitar 11,195 miliar. Bapak dan Ibu serta mahasiswa yang kami banggakan, PKP 2 merupakan rangkaian kegiatan pelaksanaan PKM yang utuh dan tidak terpisahkan untuk mengevaluasi pelaksanaan PKM 8 bidang yang telah didanai. Hasil PKP 2 ini akan bermuara pada dua. Yang pertama, PKP 2 Award yang akan dilaksanakan di UPI nanti pada tanggal 26 Oktober tahun 2025 seperti yang sudah disinggung oleh Pak Jobi tadi. Kemudian juga PIMNAS 38 yang insya Allah akan dilaksanakan di Universitas Hasanuddin pada tanggal 23 sampai 27 November 2025 akan datang. PKP 2 bukanlah ujian, tapi kami akan mengevaluasi satu, kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan. Kemudian kami juga akan menilai apakah kegiatan PKM akan dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Kemudian tentu saja karena PKM adalah lomba kreativitas, kami akan menilai level kreativitas serta prediksi kemanfaatan produk dan program yang akan dihasilkan. Kemudian tentu saja kami akan juga memperkaya wawasan mahasiswa, dan juga yang terakhir adalah bentuk akuntabilitas pelaksanaan program PKM 2025 Belmawa yang akan dievaluasi input, proses, dan outputnya. Bapak dan Ibu serta mahasiswa yang kami banggakan, PKP 2 insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 24 Oktober mendatang, mulai besok, secara daring dan disiarkan melalui live streaming YouTube. Sehingga Bapak dan Ibu yang tidak berkesempatan hadir bisa menyaksikan pelaksanaan PKP 2 ini secara langsung juga. PKP 2 2025 melibatkan 149 reviewer yang diseleksi secara ketat dan ditentukan oleh Belmawa dengan kriteria tertentu. Nanti setiap PKM akan dinilai oleh 2 reviewer yang diseleksi sesuai dengan bidang ilmunya oleh Belmawa, dan mereka ini adalah merupakan aktivis PKM yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Setiap PKM akan diberi kesempatan selama 10 menit nanti untuk mempresentasikan pelaksanaan dan pencapaian PKM-nya, dan dilanjutkan dengan diskusi selama 10 menit. Bapak dan Ibu serta mahasiswa yang kami banggakan, sebagai penutup, kami ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Direktur Belmawa yang selalu memberikan ide perubahan, arahan dan dukungan terhadap PKM, seluruh pimpinan perguruan tinggi dan tim PKM yang senantiasa setia memberikan dukungan dan membina kegiatan PKM di masing-masing perguruan tingginya, pimpinan dan kolega dosen dari Universitas Pendidikan Indonesia selaku tuan rumah PKP 2, para reviewer yang akan melaksanakan tugas mulai besok, kemudian tim PKM Belmawa serta segenap pendukungnya, dan juga tidak lupa adalah teman-teman mahasiswa yang telah dengan serius melaksanakan PKM dan juga dosen pembimbingnya. Mari kita pupuk dan besarkan PKM untuk menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, cerdas, kreatif, peduli pada permasalahan yang ada di masyarakat. Semoga Allah SWT memberikan kelancaran dan kemudahan untuk kita semua dalam melaksanakan kegiatan PKP 2 ini. Selamat mengikuti PKP 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Insinyur Roni Rahmanur atas sambutan dan arahannya. Semoga semangat kolaborasi dan inovasi terus menggelora di kalangan mahasiswa Indonesia. Selanjutnya,
kami mengundang Rektor Universitas Pendidikan Indonesia untuk menyampaikan sambutan. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Didi Sukyadi MA, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, rahayu, sampurasun. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Saya mulai dengan pantun yang sudah disiapkan oleh Pak Yudin. Jadi hak ciptanya ini Pak Yudin. Pak Warek Kemahasiswaan. Burung perkutut terbang melambai tinggi, hinggap di dahan dan dedaunan. Mari kita sambut PKP PKM Belmawa ini, penuhi hati dengan kebahagiaan. Yang saya hormati Direktur Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemdikti-Saintek Bapak Dr. Beni Bandana Jaya STMT, tim PKM dari Direktorat Belmawa Kemendikti-Saintek, para Wakil Rektor, Dekan, Direktur UPI Kampus Daerah, Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni, Direktur DSTI, Wakil Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan, Wakil Direktur Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan dan Penjaminan Mutu, Pimpinan Unit, dan Panitia di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. Yang saya hormati Pak Roni, kemudian juga para reviewer nasional yang hadir langsung di UPI dan juga yang hadir melalui Zoom, para dosen yang menjadi host dan co-host PKP 2 PKM, kemudian yang saya banggakan para mahasiswa peserta PKM dan dosen pendamping dari berbagai perguruan tinggi seluruh Indonesia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan siang ini kita bisa bersama-sama berkumpul pada dalam rangkaian acara pembukaan PKP 2 yang pada kesempatan ini diselenggarakan di Universitas Pendidikan Indonesia. Hadirin yang saya hormati, saya mengucapkan selamat datang kepada para peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang nanti insya Allah hadir secara Zoom dan sebagai tuan rumah kami Universitas Pendidikan Indonesia. Insya Allah suatu saat mudah-mudahan teman-teman yang walaupun saat ini hadir hanya secara Zoom, mudah-mudahan nanti bisa hadir secara in person, secara khusus ke UPI untuk berkenalan dengan suasana kampus Universitas Pendidikan Indonesia yang berada di pinggir jalan kalau Bapak Ibu teman-teman semua akan menuju Ciater dari Kota Bandung. Mudah-mudahan suatu saat bisa bersilaturahim di kampus kami yang insya Allah amat indah. Yang berikutnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Jobi, Pak Roni dan khususnya Pak Beni dari Belmawa yang sudah menunjuk UPI sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan PKP 2 kali ini. Mudah-mudahan kepercayaan itu bisa kami tunaikan dengan baik dan bisa menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya, tidak mengecewakan Pak Jobi dan semua bisa berjalan dengan baik. Bagi kami amanah ini merupakan sarana bagi kami untuk belajar, sarana bagi kami untuk menimba ilmu dari baik dari Belmawa maupun dari teman-teman para mahasiswa, sehingga insya Allah ke depan mudah-mudahan kami bisa melaksanakan tugas yang lebih besar daripada PKP 2 ini, Pak Beni. Yang berikutnya saya juga mengucapkan selamat nih kepada para mahasiswa yang sudah sampai pada tahapan PKP 2 ini. Saya yakin untuk sampai kepada tahap PKP 2 ini tidak mudah.
untuk bisa didanai saja tentu saringannya sangat-sangat ketat, pesaingnya luar biasa, kriterianya juga luar biasa. Nah, saat ini setelah teman-teman mahasiswa proposalnya didanai oleh Belmawa, tentu tidak hanya ingin berakhir di sini. Semuanya berharap tentu ingin lolos ke PIMNAS. Nah, tetapi yang lolos ke PIMNAS itu kan tidak semuanya. Akan ada seleksi yang sangat ketat, akan ada persaingan yang luar biasa. Nah, saya berharap yang akan nanti lolos ya tentu bersyukur, dan ini merupakan capaian yang luar biasa bagi teman-teman semua. Dan bagi yang belum, tentu ini bukan akhir dari perjuangan. Tentu akan ada lagi PKM yang akan datang di tahun 2026, dan itu bisa dijadikan sebagai sarana belajar untuk bisa lebih baik lagi. Tentu saya sebagai Rektor UPI, ini Pak Jobi, Pak Roni, berharap yang dari UPI yang masuk ke PIMNASnya tentu lebih banyak dari yang sebelumnya gitu Pak Jobi ya. Nah, ya ingin rasanya UPI ini sudah lama tidak mendapatkan medali yang cukup serius, cukup banyak. Nah, mudah-mudahan ini kali ini waktu yang tepat, momentum yang baik karena disaksikan oleh Pak Jobi begitu. Nah, gitu. Dan tentu saja PKP 2 ini bagi saya adalah hal yang sangat penting. Jadi kalau sebagai dosen tentu kan ini fungsinya tadi yang disampaikan oleh Pak Roni sebagai quality assurance atau penjaminan mutu bahwa apa yang kita usulkan dalam proposal apakah sudah sesuai dengan apa yang dilaksanakan atau tidak. Nah, tentu kan para mahasiswa ini diberikan dana dari pemerintah, dana itu dari pembayar pajak. Tentu kita ingin dana itu digunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan semula dalam usulan proposal. Kemudian yang kedua, PKP 2 ini kan berfungsi juga sebagai sarana seleksi, karena tidak semua yang ikut 1.500 proposal itu nanti bisa masuk ke tingkat yang final, yang akhir, yaitu kegiatan program kreativitas mahasiswa atau PIMNAS tingkat nasional yang sangat-sangat prestisius nanti akan diselenggarakan di UNHAS ya. Yang saya mendapat informasi dari Pak Jobi, insya Allah di UNHAS ini akan sangat-sangat meriah. Jadi teman-teman mahasiswa ini insya Allah kalau bisa hadir semua di UNHAS gitu ya. Ya. Jadi sebagai sarana untuk yang disebut dengan seleksi. Karena seleksi tentu hanya yang terseleksi saja yang akan hadir di PIMNAS. Kemudian yang ketiga tentu itu yang tadi disampaikan Pak Roni adalah sarana untuk pembinaan. Jadi kalau kita saat ini menemukan sejumlah kekurangan, sejumlah hal yang harus ditingkatkan, tentu melalui PKP 2 ini walaupun waktunya mungkin agak terbatas, bisa dijadikan sarana untuk meningkatkan kualitas riset kita. Ini ada banyak skema. Ada yang terkait dengan saintek, ada yang terkait dengan sosial humaniora, ada yang pembuatan video, kemudian ada juga yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang lain berupa gagasan konstruktif, kemudian PKM karya inovatif, artikel ilmiah, juga pengabdian kepada masyarakat. Semuanya menurut saya sangat-sangat penting untuk menyiapkan para generasi muda kita agar menjadi lebih kreatif, menjadi lebih tajam analisisnya, mempunyai keterampilan analitik yang luar biasa, sehingga nanti ketika para mahasiswa ini lulus kemudian menjalani kehidupan yang sesungguhnya di masyarakat, itu akan menjadi insan-insan yang kreatif yang dibutuhkan untuk hidup di zaman teknologi yang sangat luar biasa sekarang ini. Jadi insya Allah saya yakin teman-teman yang mengikuti kegiatan PKM ini akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa, baik pengalaman akademik, pengalaman batin, ataupun pengalaman bekerja sama, berjejaring dengan teman-teman semua dari seluruh Nusantara. Oleh karena itu, saya menganggap PKM ini sangat penting dan mudah-mudahan terus akan lahir tadi yang disampaikan oleh Pak Jobi dan Pak Roni,
inovasi-inovasi baru terkait dengan penyelenggaraan PKM, sehingga PKM ini dari tahun ke tahun tentu tidak akan pernah sama. PKM 2025 tentu tidak akan pernah sama dengan PKM 2026 dan seterusnya. Karena PKM ini selalu hidup dan terus bergerak mencari format yang lebih baik, yang lebih sempurna. Terakhir, saya ingin menyampaikan permohonan maaf nih Pak Jobi dan Bapak Ibu semua, teman-teman para mahasiswa, para juri, para host dan co-host, apabila selama pelaksanaan PKP 2 di UPI ini terdapat banyak kekurangan, apakah dari sisi IT-nya, dari sisi personelnya, dari sisi yang lainnya, misalnya internetnya, kemudian bandwidth-nya dan lain sebagainya. Kalau ada kekurangan, mohon disampaikan kepada kami, Pak Jobi, jangan disampaikan kepada yang lain ya Pak ya. Sesuai dengan pesanan dari Rumah Makan Padang gitu. Jadi kalau ada kekurangan tolong sampaikan kepada kami, tapi kalau ada kelebihan mohon disampaikan kepada yang lain, terutama ke Pak Direktur dan selanjutnya ke Pak Menteri ya Pak ya. Oke. Terima kasih. Semoga kegiatan ini lancar, kemudian melahirkan talenta-talenta terbaik, dan mudah-mudahan juga nanti semakin banyak yang bisa terakomodasi di kegiatan PIMNAS yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Didi Sukyadi MA atas sambutan hangat dan dukungannya. Semoga Universitas Pendidikan Indonesia terus menjadi rumah bagi lahirnya karya-karya terbaik anak bangsa. Kini, marilah kita simak sambutan sekaligus pembukaan kegiatan penilaian kemajuan pelaksanaan program kreativitas mahasiswa tahun 2025 oleh Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Dr. Beni Bandana Jaya STMT, yang akan disampaikan secara daring melalui Zoom meeting. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Dr. Haji Didik Sukyadi MA beserta jajaran pimpinan UPI, para reviewer PKM, host dan co-host, tim kemahasiswaan, dan KMBK Dit Belmawa, serta seluruh panitia dan peserta yang berbahagia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, program kreativitas mahasiswa merupakan salah satu wujud implementasi Tridharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk menumbuhkan ide-ide kreatif dan inovatif mahasiswa dalam menjawab tantangan nyata di masyarakat. PKM menjadi ruang pembelajaran yang penting untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, keterampilan manajerial, dan komunikasi sebagai bekal utama lulusan perguruan tinggi. Tahun 2025 ini, penilaian kemajuan pelaksanaan PKM diikuti oleh 1.590 kelompok melibatkan 6.360 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dengan dukungan 149 reviewer yang akan menilai melalui 21 ruang Zoom aktif setiap hari selama sepekan, mulai 20 hingga 24 Oktober 2025, dan akan ditutup dengan PKM Award pada 26 Oktober 2025. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Universitas Pendidikan Indonesia sebagai tuan rumah yang menyiapkan 48 host dan co-host dengan dukungan infrastruktur yang luar biasa. Kepada seluruh reviewer, panitia, tim PKM Dit Belmawa, serta UPI TV yang turut menyiarkan kegiatan ini agar semangat kreativitas mahasiswa dapat menginspirasi lebih banyak generasi muda. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, penilaian kemajuan pelaksanaan program kreativitas mahasiswa tahun 2025 secara resmi dibuka. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Beni Bandana Jaya atas sambutan dan arahannya. Dengan penuh semangat, semoga PKP PKM tahun 2025 menjadi tonggak lahirnya karya inovatif mahasiswa Indonesia yang berdampak luas.
Hadirin yang berbahagia, tibalah saat yang kita nantikan. Pembukaan secara resmi kegiatan penilaian kemajuan pelaksanaan program kreativitas mahasiswa tahun 2025 secara simbolik. Kami mengundang Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Jobi, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, Bapak Profesor Dr. Didi Sukyadi MA, tim Program Kreativitas Mahasiswa Nasional yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Dr. Lutfi Habib Esfarm MSc, serta Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia, Bapak Profesor Dr. Filosofi Yudi Sukmayadi MPD, mohon berkenan maju ke panggung untuk bersama menekan tombol digital sebagai tanda resmi dimulainya kegiatan ini. Bersama 3, 2, 1. Kami persilakan untuk para pimpinan untuk dapat menempati area di depan panggung untuk melakukan foto bersama. Kami juga turut mengundang jajaran Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, jajaran dekan dan jajaran wakil dekan yang hadir pada siang hari ini untuk berfoto bersama. Baik. Mohon izin Bapak Ibu, akan ada dua pose. Pose yang pertama pose formal. Silakan berikan senyuman terbaik. Hadirin yang berbahagia, sejenak mari kita nikmati persembahan musik akustik dari band mahasiswa Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia dengan lagu Upi Gemilang yang liriknya diciptakan oleh Bapak Profesor Dr. Dasim Budimansyah MSI. Lagu ini bercerita tentang semangat insan muda UPI yang melangkah pasti dengan harapan dan keberanian. Dalam setiap baitnya tergambar keteguhan hati, api perjuangan, dan keyakinan untuk menghadapi dunia tanpa ragu. Tekad untuk bertahan, berprestasi, dan mengukir masa depan yang gemilang menjadi pesan utama yang menggerakkan jiwa pendengarnya. Inilah gambaran Universitas Pendidikan Indonesia sebagai pilihan para pejuang yang siap menerangi setiap jalan kehidupan.
Selamat menyaksikan. Mimpi tumbuh di setiap ruang. Insan muda penuh harapan, melangkah pasti tanpa keraguan. Upi pilihan para pejuang, mengukir cerita penuh gemilang. Bukan hanya cerdas, tapi kuat bertahan. Masa depan terang di setiap jalan. Dalam hati ada bara api, menyala terang, mengusir sunyi. Tangguh berdiri hadapi dunia, berkibarlah menuju bahagia. Upi pilihan para pejuang, mengukir cerita penuh gemilang. Bukan hanya cerdas, tapi kuat bertahan. Masa depan terang di setiap jalan. Upi pilihan para pejuang, mengukir cerita penuh gemilang. Bukan hanya cerdas, tapi kuat bertahan. Masa depan terang di setiap jalan. Langkah kecilmu adalah mimpi besar, bersama cahaya terus bersinar. Setiap rintangan jadi pelajaran, mengubah dunia dengan keteguhan. Pilihan para pejuang, ukir cerita penuh gemilang. Bukan hanya cerdas, tapi kuat bertahan. Masa depan terang di setiap jalan. Upi pilihan para pejuang, ukir cerita penuh gemilang. Bukan hanya cerdas, tapi kuat bertahan. Masa depan terang di setiap jalan. Luar biasa, UPI sebagai pilihan para pejuang berprestasi mengukir masa depan yang gemilang.
Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki sesi talk show inspiratif dengan mengusung tema peran program kreativitas mahasiswa dalam melahirkan generasi inovatif. Bersama narasumber yang hebat, yang pertama Profesor Andi Dian Permana PhD, dan yang kedua Dr. Lutfi Habib S.Fam MSc, yang pada kesempatan ini akan dipandu oleh seorang moderator. Untuk itu kita sambut bersama Bapak Fajar Nugraha Asyahida MPD. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi, para dosen pendamping, serta peserta terbaik di program kreativitas mahasiswa di seluruh Indonesia. Nah, selain itu kita juga ada pembicara yang kedua. Ya. Bukan pembicara sih, lebih ke tamu kita, guest star kita, yaitu Prof. Andi Dian Permana. Ya, mungkin sambil menunggu Prof. Andi, saat ini sepertinya memang semangat dari UPI ini ya, karena memang saat ini posisi dari Prof. Andi ada di Makassar ya, Pak Fajar ya, dan sepertinya kita akan tersambung dengan beliaunya. Ya, mungkin kita bisa berbincang lebih awal, Pak Fajar, silakan. Oke, tapi kita ingin highlight dulu sebenarnya. Siapa itu Prof. Andi sebenarnya? Oke. Teman-teman, mohon maaf. Teman-teman, Prof. Andi Dian Permana ini merupakan salah satu tim Belmawa yang harus di-highlight. Betul, Mas Lutfi? Iya, betul. Harus di-highlight, teman-teman. Ingat bahwa 10 tema ini sudah dirancang sedemikian rupa guna menyongsong bukan hanya kreativitas, tetapi juga bisa dijadikan sebagai inovasi-inovasi dalam memajukan bangsa Indonesia. Ya. 10 tema tersebut antara lain inovasi teknologi digital, ketahanan pangan dan pertanian cerdas, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, energi terbarukan dan lingkungan berkelanjutan, dan yang lainnya teman-teman bisa lihat di buku pedoman program kreativitas mahasiswa. Itu ada ya Mas? Iya, pasti. Betul sekali. Lanjut saja ke pertanyaan nomor 1 Mas Lutfi. Wah, oke, siap Pak Fajar. Siap-siap ya Mas. Nah, ini PKM sering disebut sebagai ruang lahirnya ide-ide kreatif mahasiswa. Betul. Namun tidak semua ide dapat berkembang menjadi inovasi yang berdampak. Ya. Sesuai dengan Dikristek berdampak. Berdampak. Menurut Mas Lutfi, bagaimana PKM membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan di kalangan mahasiswa? Nah, oke, baik. Terima kasih Pak Fajar atas pertanyaannya, ya, di mana tadi sudah diantarkan oleh sambutan Prof. Roni, kemudian juga diulang oleh Pak Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, ya, bahwa PKM dengan umurnya yang besok di PIMNAS itu adalah ke-38, begitu, di mana kita tahu bahwa topik-topik yang diangkat pada tahun 2025 ini akan berbeda dengan ke depan dan juga 2024 ya. Kita tahu bahwa ada 10 tema baru yang memang pada tahun ini merupakan bagian ekstraksi dari beberapa topik-topik yang mana memang membutuhkan dukungan pemikiran dari generasi emas 45 yang diharapkan adik-adik Gen Z yang hampir sebagian besar sebagai peserta, begitu yang tadi disebutkan dengan jumlah yang sangat besar yang didanai pada PKM tahun 2025 ini, di mana kita tahu bahwa PKM ini sendiri mengikuti zaman, begitu ya, selalu hidup, dan pastinya ada satu yang menarik ketika tahun ini adik-adik di dalam surat pernyataannya ya, yang wajib tanda tangani diperkenankan menggunakan AI, yang mana hari ini AI menjadi trending topik di seluruh dunia, dan ini juga menjadi salah satu yang kita tangkap, itu salah satunya menjadi salah satu bagian yang tidak terelakkan untuk nantinya kita bisa berdampingan. Nah, maka dari itu inovasi-inovasi yang lahir seperti yang disampaikan oleh Pak Fajar tadi dari reviewernya sendiri ya, seperti disampaikan tadi Prof. Dian ini dulunya adalah mahasiswa yang mengikuti PKM, kemudian beliaunya saat ini menjadi dosen dan menjadi profesor muda 34 tahun, mendampingi 10
timnya kemudian mendapatkan medali di PIMNAS, dan ini menunjukkan bahwa estafet tersebut semangatnya masih di bawah hingga generasi atau bisa dikatakan Gen Z hari ini, Pak Fajar. Dengan pastinya perubahan-perubahan itu pasti ada, makanya harapannya di 10 tema yang dipilih oleh adik-adik mahasiswa ini nantinya bisa mengantarkan untuk mewujudkan inovasi yang ditanyakan oleh Pak Fajar tadi. Oke, luar biasa sekali, Mas Lutfi. Nah, terkait dengan Gen Z, tadi disebutkan dengan Gen Z, ada Gen Z bahwa kita itu sekarang mahasiswa-mahasiswa kita itu Gen Z. Gen Z itu diharapkan bukan hanya menjadi inventor, bukan hanya menjadi inovator, tetapi mereka juga diharapkan mampu menjadi tonggak kemajuan bangsa. Berkaitan dengan hal tersebut, saya ingin langsung bertanya kepada Prof. Andi. Nah, bagaimana cara supaya mahasiswa itu bisa menjewantahkan idenya, bisa berani berkolaborasi dengan dosennya, bisa mengkomunikasikan idenya dengan dosennya sampai jadi proposal yang bukan hanya didanai tetapi juga mendapatkan medali. Nah, itu gimana, Mas? Iya, oke. Jadi ada dua hal yang ingin saya garis bawahi mungkin di sini ya. Jadi yang pertama itu ketika misalnya kita berbicara masalah mahasiswa yang mengikuti PKM ya, jadi hal yang selalu mungkin saya pribadi dan mungkin rekan-rekan di sini banyak yang hadirnya Bapak Ibu dosen pendamping yang selalu mendampingi mahasiswa, bahwa karakter yang paling kita harus gali atau kita harus explore dari mahasiswa itu sebenarnya bukan dari bagaimana mereka cerdas secara akademik, tetapi bagaimana resiliensi dari anak-anak mahasiswa kita ini, dan bagaimana mereka punya daya tahan yang sangat luar biasa menghadapi kritik, menghadapi revisi misalnya, atau menghadapi kegagalan di lapangan seperti apa. Itu yang perlu kita garis bawahi. Dan yang perlu kita jaga sebagai pendamping itu adalah memang selalu harus berada di samping mereka dalam hal pelaksanaan kegiatan. Nah, tadi mungkin Pak Fajar sempat singgung ya masalah Gen Z ya. Jadi kalau kita berbicara masalah Gen Z kan agak-agak unik ya, generasi sekarang ya. Jadi kita melihat Gen Z sekarang kan, generasi saat ini, Gen Z ini kan generasi yang sangat-sangat potensial ya. Mereka cepat belajar, berani bereksperimen, dan punya keinginan yang kuat. Itu kalau kita lihat dari sisi positifnya gitu. Jadi banyak mungkin yang mengira, banyak mungkin yang berpikir bahwa Gen Z itu, saya tidak bisa sebut, tapi negatifnya aja yang diekspor. Tapi kalau kita melirik dari sisi positifnya, justru Gen Z ini yang lebih kita pikir itu dari sisi kreativitas seperti apa. Mereka itu cepat ingin mengetahui banyak hal dan segala macam, dan itu yang perlu kita lihat sebagai seorang dosen pendamping gitu kan. Jadi bagaimana kita membangun inovasi di kalangan Gen Z. Jadi kita harus kalau saya pribadi ya, yang saya selalu harapkan ke mahasiswa adalah menggali rasa ingin tahu mereka itu ke arah yang apa yang diinginkan oleh TKI ini. Misalnya saya fokus ke riset, maka saya terus menyuguhkan mereka hal-hal yang membuat mereka haus akan rasa ingin tahu terhadap riset misalnya. Kemudian bagaimana mereka memiliki keterampilan untuk berpikir lintas disiplin, interdisciplinary thinking, bagaimana mereka berupaya untuk berdiskusi dengan teman-teman mereka yang ada di bidang lain, karena kan kalau kita berbicara masalah Gen Z ini kan anak-anak gaul dalam tanda kutip ya, bagaimana mereka bisa melakukan hal tersebut. Nah, bagaimana juga mereka bisa memanfaatkan sosial media. Saya rasa PKN ini adalah salah satu hal yang sungguh sangat luar biasa ya. Dalam beberapa tahun terakhir ini PKN memanfaatkan sosial media, memanfaatkan ciri khas dari Gen Z yang sangat senang, sangat gemar. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu semuanya bisa lihat bagaimana sosial media ada sekarang di PKN ini, begitu mereka bisa memamerkan hasil-hasil PKN. Saya rasa itu Pak Fajar. Jadi semoga Bapak Ibu dosen pendamping di sini tetap semangat, tetap selalu semangat, selalu memiliki kesabaran dan rasa peduli yang tinggi ke mahasiswa kita untuk mengajak mahasiswa kita untuk mencapai potensi mereka, terutama di PKN ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Andi. Tadi berkaitan dengan kolaborasi lintas disiplin ilmu. Tadi kan dimention oleh Prof. Andi. Kita itu seringkali menemukan bahwa mahasiswa itu masih bekerja dalam sekat-sekat keilmuan. Ya kan? Kadangkala, saya dari teknik, saya dari ilmu sosial dan lain sebagainya, seolah-olah kadangkala, dan itu seringkali ditemukan ketika kita menilai, itu seolah-olah terbagi-bagi gitu ya, Mas. Nah, bagaimana strategi membangun kolaborasi yang efektif agar ide lintas bidang bisa menjadi inovasi yang nyata?
Mas Lutfi dulu barangkali, Oke, silakan. baik, terima kasih Pak Fajar. Menyambung yang disampaikan oleh Prof. Andi tadi, di mana PKM ini sendiri, begitu ya, terdiri dari beberapa skema, ya, dan di beberapa skema tersebut, ya, malah justru kita menganjurkan untuk nantinya bisa berkolaborasi antar bidang ilmu, begitu. Ya, betul. Yang seperti salah satunya yang saat ini menjadi tren dikaitkan dengan adik-adik Gen Z yang luar biasa. Contoh misalnya di bidang kewirausahaan, Pak betul. Fajar. Di dalam bidang kewirausahaan ini sendiri, pastinya di sana juga menekankan kreativitas dalam proses pemasaran. Kita tahu, saya melihat Pak Fajar, Prof. Andi ini kan sebenarnya transisi Gen Z, yang mana dosen Gen Z sudah ketemu generasi Z juga, gitu ya. Kalau tidak ada Gen Z, ya UMKM di Indonesia, Pak Fajar, ya ini tidak akan bergerak dengan sangat cepat. Adik-adik ini memfoto, ya, posting, kemudian memvideokan, ya, viral, ya. Contoh saya di Yogyakarta itu ada satu tempat namanya Kopi Klotok, Pak Fajar, ya, di mana itu ada di pedalaman di lereng Gunung Merapi, tapi itu bisa go nasional dan internasional, yang itu dimulainya juga dari adik-adik Gen Z tadi. Nah, maka dari itu di 3 tahun ini, ya, salah satu luaran wajib di PKM ini adalah media sosial. Nah, kemudian lintas bidang ilmu inilah yang nantinya diharapkan dengan kolaborasi, ya, dan di sini adanya dosen pendamping, ya, yang ini nanti akan mendampingi adik-adik, diharapkan mampu untuk mengarahkan, yang mana tadi adik-adik sudah memiliki ide-ide kreatif, ya, dan pastinya ini harus selaras juga didukung oleh universitasnya, sehingga setiap universitas di sini diwajibkan ikut berperan serta dalam pendanaan selain dari Belmawa. Nah, maka dari itu di sini terlihat jelas Pak Fajar, ya, Belmawa melalui PKM ini, ya, juga mewadahi atau mengharapkan di beberapa skema juga adanya kolaborasi ataupun kerjasama antar bidang ilmu. Seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi kolaborasi bidang ilmu benar-benar bukan hanya di highlight, tetapi juga ditekankan dari berbagai macam sudut. Betul. Dari sisi universitasnya, inovasi, generasi, dan lain sebagainya. Yeah. Nah, bagaimana pandangan Prof. Andi terkait hal tersebut? Bagaimana strategi membangun kolaborasi yang efektif tersebut? Prof. Andi. Ya, jadi satu hal yang perlu kita garis bawahi di sini adalah PKM ini adalah salah satu ajang yang sangat bergengsi, ya, dalam hal kompetisi, dalam hal kegiatan penerangan, kegiatan penerangan di seluruh Indonesia. Dan anak-anak kita ini, adik-adik mahasiswa kita ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan siapa mereka, apa yang mereka kerjakan, dan seberapa kreatif mereka. Jadi saya menyambungkan apa tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Lutfi, saya sangat setuju karena membangun proses itu, bagaimana dosen pendamping perannya dalam menggali atau menginisiasi anak-anak kita agar mereka bisa berkolaborasi. Dan satu hal yang perlu, kalau saya dari sisi dosen pendamping yang nggak panjang, ya, yang selalu saya tekankan di sini adalah isu-isu yang diangkat oleh mahasiswa PKM itu adalah isu-isu yang kalau kita bisa bilang adalah dari problem di Indonesia. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat, adik-adik mahasiswa bisa lihat, Bapak Ibu dosen selalu lihat bahwa ketika adik-adik presentasi itu, they always start the presentation with the problem. They will open the session with the problem, and the problem is really complex. Masalahnya selalu kompleks, is always complex. Jadi masalah kompleks, tapi yang kan masalah kompleks tidak hanya berdampak pada satu aspek saja, gitu loh. Even though maybe mungkin masalahnya adalah masalah kesehatan, tetapi masalah kesehatan itu tidak hanya berdampak pada satu sisi kesehatan saja, tetapi bisa saja berdampak pada aspek-aspek yang lain. Sehingga untuk bisa menyelesaikan masalah ini secara komprehensif, kolaborasi dari lintas ilmu inilah yang perlu ditekankan, dan hal inilah yang perlu kita tekankan, yang selalu tekankan pribadi, misalnya ini kalau sekali itu ke mahasiswa, gitu, bahwa kalian akan menunjukkan program kalian ke seluruh Indonesia. PKM ini ditonton oleh seluruh Indonesia. So, kalau kalian mau tampil yang maksimal, kalau kalian mau menunjukkan bahwa ini adalah kreativitas saya, kalian tidak boleh hanya menyentuh satu sisi saja. Menyentuh beberapa sisi dari masalah itu. Dan menyentuh beberapa sisi itu diperlukan kolaborasi lintas ilmu, kolaborasi bidang ilmu. Dan di sini saya rasa peran dosen pendamping, karena peran dosen pendamping itu tidak bisa kita sampingkan, ya. If I would say it's 50-50 perjuangan, gitu loh. Jadi dosen pendamping di sini tidak, makanya tadi
Pak Fajar seperti di awal, bukan dosen pembimbing atau dosen pendamping, karena itu kita mendampingi adik-adik mahasiswa kita. Jadi terkait dengan kolaborasi, saya rasa hal tersebut sangat-sangat penting, multidisiplin sangat penting, karena memang masalah yang diangkat di PKN ini adalah masalah-masalah yang multidisiplin dan sangat kompleks. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali jawabannya, sangat komprehensif. Berkaitan tadi dengan peran dosen pendamping, Mas Lutfi dan Prof. Andi. Peran dosen pendamping dan kampus tentu kan tadi sangat penting ya. Ya. Sebetulnya apa langkah konkret yang sebaiknya dilakukan oleh perguruan tinggi? Ya. Karena dosen pendamping kan berada di badan naungan Ya. perguruan tinggi. Untuk memperkuat budaya inovasi mahasiswa melalui PKM tersebut. Mungkin Prof. Andi silakan. Ya, jadi memang ya peran dari institusi atau peran dari dosen pendamping atau peran dari apapun itu terkait dengan yang berada di universitas itu tidak bisa kita kesampingkan ya dalam menyukseskan atau memperkuat budaya inovasi dalam program kreativitas mahasiswa ini melalui PKM ini. Nah, ada beberapa menurut saya hal-hal yang perlu kita perhatikan. Jadi untuk mendukung ini saya rasa banyak sekali hal yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak universitas atau pihak-pihak dosen. Misalnya nih pemberian sistem penghargaan atau dukungan yang konsisten gitu. Jadi kita sangat bisa melihat bagaimana perbedaan dari institusi yang didukung secara reward misalnya, yang didukung secara konsisten terkait dengan reward itu bukan hanya it's not just about money ya. Rewardnya bisa mungkin pemberian SKS, pemberian misalnya penyelenggaraan dari tugas akhir dan segala macam itu akan mahasiswa kan juga ingin mendapatkan hal-hal yang menguntungkan dalam hal PKM ini. It's not just about creativity, it's not just about achievement for PKM, tapi juga hal-hal apa aja. Jadi ketika mereka dapat misalnya konversi SKS dan segalanya itu kan sesuatu yang sangat bisa dilakukan agar bisa meningkatkan budaya atau memperkuat budaya inovasi di kalangan mahasiswa. Kemudian support dalam hal laboratorium misalnya. Jadi misalnya ini percepatan dalam hal kalau kita berbicara masalah pelaksanaan PKM itu kan berbeda nih dengan pelaksanaan skripsi misalnya. Jadi PKM itu bisa mungkin ada fast track atau seperti apa istilahnya di kampus seperti apa gitu kan. Jadi itu adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan misalnya. Kemudian misalnya pemberian misalnya pelatihan khusus, pelatihan public speaking, pelatihan how to make a PowerPoint yang cantik misalnya, bagaimana mempresentasikan data dengan maksimal, bagaimana membuat statistik, bagaimana menganalisis statistik, itu dukungan-dukungan seperti itu perlu dilakukan. Karena begini menurut saya Pak Fajar ya, bahwa ketika ada sesuatu misalnya di satu angkatan, satu generasi PKM di kampus itu menang, dapat apresiasi dan segala macam, dan dilihat oleh adik-adiknya, adik-adik akan tebus untuk melakukan hal tersebut karena mereka mau mendapatkan hal-hal yang sama seperti kakaknya. So if we keep this, for example, kalau kampus menjaga ini itu kan terus tahun depan akan seperti itu, tahun depan akan seperti itu, tahun depan akan seperti itu. Iya. Terus kepala sebaliknya, ketika misalnya tidak ada hal seperti itu akan dibicarakan setiap tahun. Jadi kayak itu terkait senior waktu misalnya seperti itu, dan it happens gitu. Jadi I think universitas atau institusi dari perguruan tinggi ini perlu memikirkan bagaimana strategi khusus untuk memberikan something penghargaan ataupun memberikan dukungan yang sangat penuh untuk pelaksanaan PKM agar ketika misalnya mahasiswanya menang atau sesuatu itu bisa dilihat oleh generasi-generasi selanjutnya dan itu bisa terjadi seperti itu. Lalu saya rasa punya tambahan yang lebih komprehensif. Thank you Pak Fajar. Oke, silahkan langsung Mas Lutfi. Oke, baik. Kalau tadi Prof. Dian mengambil dari sisi dosen pendamping begitu ya, dan universitas yang mendukung bagaimana memberikan achievement ataupun apresiasi dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa. Dari Belmawa sendiri sebenarnya Pak Fajar juga sudah beberapa waktu yang lalu melaunching agar nantinya preparing untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ini ya juga bisa dipersiapkan sejak dini, termasuk bagaimana pembinaan-pembinaan serta nantinya di bawah kemahasiswaan seperti itu ya, yang diharapkan juga akan bisa mewadahi atau mengarahkan untuk persiapan di program-program yang sudah disiapkan oleh Belmawa dan salah satunya PKM ini. Dan juga Belmawa sudah melakukan ya terobosan-terobosan termasuk ikut melibatkan Bapak Ibu
Ibu reviewer yang ini memang berkontribusi dalam hal ini adalah dari seluruh perguruan tinggi dari Sabang sampai Merauke, dan harapannya Bapak Ibu reviewer ini juga bisa menjadi perwakilan untuk nantinya juga bisa mengembangkan ya PKM di kampusnya masing-masing atau di lingkup yang lebih luas di daerahnya. Jadi memang ini komprehensif, baik dari Belmawa juga sudah melakukan ya persiapan-persiapan untuk mensukseskan ya terutama PKM ini dari sejak dini, termasuk tadi dukungan yang luar biasa, dan ini diharapkan juga bisa ditangkap oleh adik-adik mahasiswa termasuk nantinya estafet kepada generasi setelahnya. Seperti itu Pak Fajar. Wah, luar biasa sekali jawaban dari dua tim inti PKM ini. Sangat-sangat komprehensif, dan Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi, Bapak Ibu pendamping, mungkin bisa dicontoh dan mungkin bisa diambil highlight-highlightnya terkait bagaimana proses pembimbingan, bagaimana institusi memberikan dukungan dan lain sebagainya. Tadi sudah dibahas terkait sebagai pendamping, kemudian sebagai kemudian mahasiswa harus bagaimana, kemudian sudah dibahas juga peran institusi. Nah, selanjutnya adalah peran sebagai penilai. Ya kan? Seringkali kita menemukan sesuatu yang sangat unik ya Mas ya. Kadangkala mengernyitkan dahi, kadangkala bikin kita semangat, kok ada ya yang kayak gini. Nah, dalam proses penilaian nasional, tentu Mas Lutfi, Prof. Andi, dan Bapak Ibu reviewer mungkin bisa melihat perjalanan panjang mahasiswa dari tahap proposal hingga implementasinya. Nah, sebetulnya apa karakter utama mahasiswa yang mampu bertahan dan bertransformasi menjadi inovator sejati? Silakan Mas Lutfi. Oke, nanti ditambah Prof. Dian ya. Di mana ini memang sebuah perjalanan panjang. Sebelumnya untuk adik-adik yang saat ini menyaksikan talkshow pada kesempatan hari ini ya, di mana adik-adik yang mendapatkan pendanaan, kemudian mulai hari Senin besok sudah terjadwal untuk PKP 2 ya. Ini adalah adik-adik yang mendapatkan pendanaan dan bersaing mulai dari tahap awal, di mana PKM ini mengajarkan terhadap taat aturan ya, dimulai dengan bagaimana ketika adik-adik ini tidak taat administratif Pak Fajar dalam menyusun proposal, maka dipastikan pasti tidak akan lolos sampai ke tahap pendanaan ya. Contoh ketika membuat proposal ya, dalam menentukan margin kanan kirinya saja salah atau tata letak halamannya saja tidak sesuai ya, dan ini juga akan berdampak sebagus apapun ya konten atau isi dari proposalnya, otomatis tidak akan sampai pada tahap kali ini. Nah, maka dari itu di sana sebenarnya ada pesan yang bisa kita dapatkan ya, selain bagaimana adik-adik ini dengan kreativitasnya ya akan menyajikan, menuangkan di dalam proposal, tapi kami juga berharap adik-adik juga taat terhadap aturan ya, yang menjadi salah satu landasan yang pertama. Nah, maka dari itu harapannya ketika nanti produk ataupun hasil yang didapatkan, termasuk tadi yang belum tersentuh ya, yang menjawab pertanyaan Pak Fajar yang pertama tadi, ada salah satu skemanya adalah pengabdian masyarakat, yang mana ini banyak sekali adik-adik ya ingin berkontribusi ya, bagaimana dengan mitra, dengan berbagai permasalahan ya, yang mana mereka tidak memiliki background atau latar belakang profit ya. Adik-adik ini terjun ke lapangan dengan sangat sukarela memecahkan permasalahan-permasalahan ini Pak Fajar. Nah, maka dari itu dengan konteks menuliskan di dalam proposal dengan taat aturan administrasi yang bagus, kemudian di sini didukung oleh bagaimana riset yang dilakukan oleh adik-adik terkait bagaimana fenomena-fenomena yang ada di masyarakat ya, dan ini akan memunculkan sesuatu solusi yang luar biasa seperti yang disampaikan oleh Prof. Roni tadi ya. PKM ini memecahkan permasalahan-permasalahan bangsa, dan ini diharapkan nantinya ke depan juga akan terus berlanjut agar nantinya pasti PKM ini tetap hidup ya, dan pastinya saya Prof. Dian nanti pasti juga akan digantikan oleh generasi selanjutnya yang kami berharap nantinya PKM ini juga menjadi salah satu kanal besar pergerakan mahasiswa di bidang kreativitas. Luar biasa sekali. Saya mengingat waktu salah satu reviewer berujar kepada saya, Pak Fajar, kalau saja inovasi-inovasi mahasiswa di PKM ini kemudian direalisasikan, insya Allah jangankan nunggu 2030, 2045 katanya.
5 tahun ke depan Indonesia bisa maju. Yes. Karena memang sangat luar biasa sekali betul inovasi-inovasi mahasiswa tersebut. Apalagi pada saat itu saya di PKM VGK, Pak. Dengan video-video yang luar Yes, biasa. betul. Saya berpikir, wah ini kalau betul apa yang dikatakan beliau, kalau saja inovasi-inovasi ini bisa direalisasikan, Indonesia bisa mungkin lebih maju dari negara-negara maju yang ada saat Iya, ini. benar. Nah, namun sebelum ke sana tadi Mas Lutfi itu mention terkait administrasi, margin dan lain sebagainya, ya kan? Inovasi sebagus apapun, sesimpel salah margin, teman-teman semua, sesimpel salah Times New Roman dan lain sebagainya gitu, itu bisa gugur. Ya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kita itu bukan hanya sebagai mahasiswa ketika menulis proposal harus taat aturan, bukan itu sebetulnya. Tapi bagaimana melatih kedisiplinan kita agar sesuai dengan pedoman-pedoman yang telah diatur. Nah, tadi kan menyinggung terkait penilaian tahap 1 sebetulnya, administrasi. Nah, bagaimana dari konteks substansinya, Pak Prof. Andi? Apa karakter utama mahasiswa yang mampu bertahan dan bertransformasi menjadi inovator sejati dilihat dari sisi substansinya? Oke, baik. Terkait dengan inovasi kreatif ataupun hal-hal terkait dengan hal tersebut dalam PKM ini, seperti yang dikatakan oleh Pak Lutfi ya, bahwa kita membutuhkan mahasiswa yang tidak hanya pintar, tetapi juga cerdas, tapi juga bagaimana mereka bisa menaati aturan, disiplin, teliti, memiliki, kalau saya tadi sempat bilang di pertanyaan pertama, memiliki resiliensi yang tinggi, bagaimana mereka harus bisa bertahan terhadap kritikan, bagaimana mereka menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang sangat mungkin terlihat ofensif, tetapi it's not actually, gitu kan? Gitu yang perlu diperhatikan terkait dengan karakternya. Tetapi kalau kita berbicara masalah idenya, Pak Fajar ya. Jadi how to be creative, ini yang mungkin teman-teman di sini kan teman-teman banyak yang nonton nih, entah itu di YouTube atau di Zoom. Jadi teman-teman ya, if you want to show your creativity, you should compare yourself atau you should compare your idea with others. Itu sebenarnya yang penting di PKM gitu loh. Jadi kalau kita berbicara masalah substansi, bagaimana sih kreatif itu? Kreatif itu adalah ada banyak sekali cara untuk menunjukkan bagaimana kita kreatif. Tetapi di PKM ini, we have only 10 minutes, right? Kita punya waktu 10 menit untuk mempresentasikan, untuk memamerkan dalam tanda kutip apa sih sebenarnya yang kita punya gitu kan. So, bagaimana cara dalam waktu yang singkat itu, yang paling memungkinkan kalian lakukan to be creative, to be innovative adalah you should compare your idea. Bandingkan ide kalian dengan saingan kalian. Dalam hal ini tergantung dengan skema masing-masing gitu kan. So mungkin teman-teman yang riset bandingkan dengan riset yang sudah ada. Teman-teman yang PKMK bandingkan dengan produk-produk yang sudah ada. Teman-teman yang Karsa Cipta bandingkan dengan prototipe alat-alat yang sudah ada. Begitu juga dengan yang lain. So when you say that yang lainnya itu punya keterbatasan dan keterbatasan tersebut adalah ditutupi oleh ide saya, itu kreatif. Jadi itu yang penting teman-teman tunjukkan bahwa itu inovatif juga gitu loh. Jadi this is the thing yang mungkin yang sering sekali teman-teman itu tidak tampilkan gitu loh. They just mention the problems. Oke, masalah ini seperti ini. Oleh karena itu kami tim ini ingin menyelesaikan masalah tersebut. No, it's not innovative. It's not creative, right? Jadi karena pastinya setiap masalah itu pasti sudah punya solusi sebelumnya. Itu yang perlu kita garis bawahi dan itu yang jarang sekali dieksplor lebih mendalam oleh adik-adik mahasiswa. Makanya adalah tim yang yang terpilih nih ke Pimnas yang belum rezeki dan segala macam karena kita kita betul-betul misalnya melihat nih bagaimana sih sisi kreativitas kan penilai akan menilai nih yang mana kreatif yang mana nggak kreatif gitu loh. Jadi banyak sebenarnya hal-hal yang bisa kita lakukan gitu loh. Tetapi yang paling memungkinkan dalam waktu yang sangat pendek ini adalah dengan membandingkan dengan apa yang sudah ada gitu loh. Jadi ini terkait dengan substantif sebenarnya gitu loh. Tapi ketika saya ingin menambahkan sedikit Pak Fajar ya, kalau kita berbicara masalah karakter dari mahasiswanya itu sendiri, I'm not talking now about the substansi ataupun administratif, tetapi mahasiswa sendiri itu harus punya karakter berupa kemampuan untuk merefleksikan diri gitu loh. Jadi
Karena kan gini, kita tidak mau PKM itu hanya berhenti di PKM kan. Kita mau PKM itu akan menjadi sesuatu yang menjadi, kalau tadi setuju sekali dengan Pak Fajar bilang ya, ketika ide-ide PKM itu direalisasikan dengan nyata, Indonesia ini akan bisa sangat maju. Bapak Ibu penilai ketika menilai, saya pun menilai itu kayak wow, keren banget nih ide sebenarnya gitu kan. Tapi most of them stop after PKM gitu loh. Jadi refleksikan diri. Ketika teman-teman merefleksikan diri bahwa ide ini seperti ini itu, maka akan muncul jiwa-jiwa untuk ataupun kesadaran diri untuk develop this thing, develop ini ide, develop ini tidak hanya berhenti di sini gitu kan. Bagaimana bisa memaknai prosesnya, bagaimana mereka mengetahui bahwa inovasi itu nanti akan memiliki potensi untuk menyelesaikan masalah Indonesia di masa depan. So something like that. So seperti itu Pak Fajar. Thank you. Thank you, Prof. Andi. Sebenarnya tadi jawaban Prof. Andi ini menjawab juga pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir sebetulnya. Bagaimana terkait inovasi mahasiswa agar hanya tidak berhenti di lomba. Tadi Prof. Andi mention bahwa kita harus mampu merefleksikan dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Intinya inovasi dan kreatif itu fill in the gap from another innovation. Betul, Prof. Andi ya. Bahwa jangan merasa bahwa inovasi kita itu adalah inovasi yang paling paling pertama dan lain sebagainya. Berarti Anda kurang main berarti ya kalau kata saya. Itu kurang main. Nah, ingin bertanya ke Mas Lutfi. Menurut Mas Lutfi, bagaimana memastikan keberlanjutan program PKM agar hasilnya menjadi solusi nyata bagi tantangan sosial dan lingkungan di sekitar kita? Ya, terima kasih Pak Fajar. Jadi memang salah satu luaran ya, yang mana ketika adik-adik sudah selesai kegiatannya ya 3-4 bulan di lokasi atau di tempatnya mitra, otomatis berharap ini ada sustainability ataupun kegiatan ini bisa dilanjutkan dan dikembangkan. Nah, maka dari itu di beberapa luaran di skema itu di mana adalah salah satunya adalah buku pedoman mitra. Nah, ini juga diharapkan nantinya dengan buku pedoman mitra ini bisa menjadi legacy peninggalan ya di waktu itu ketika mahasiswa nantinya selesai di suatu tempat. Nah, termasuk adik-adik mahasiswa di program kreativitas dengan skema kewirausahaan pada tahun ini juga ada satu luarannya ya yang mana juga di situ aktivitas usaha ya dimunculkan agar nantinya juga bisa menjadi ide-ide ya untuk nantinya bisa dikembangkan lebih lanjut Pak Fajar. Nah, maka dari itu harapannya adalah dengan upaya-upaya desain yang dilakukan oleh Belmawa melalui Bapak Ibu tim pakar ya termasuk masukan dari para user atau pengguna ini ke depan pastinya PKM ya harus berkembang lagi mengikuti zaman agar tidak mati seperti disampaikan oleh Pak Rektor Anda, Pak Didi. Iya, betul. Dan kami pun berharap nantinya adik-adik mahasiswa pada PKP 2 ini ya besok yang jelas enjoy saja ya. Jangan terlalu Meskipun tegang tegang, ya, betul. Dan nantinya adik-adik ditampilkan sejauh mana ya yang sudah dilakukan kegiatan-kegiatannya, aktivitasnya termasuk nantinya dari keuangan yang diberikan oleh Belmawa ya bisa disampaikan keterserapannya agar nantinya bisa terlihat apabila ada kendala nanti prosentase untuk yang belum dikerjakan ya nanti tahapan selanjutnya apa. Nah, PKP 2 ini juga memiliki makna ya yang luar biasa Pak Fajar bagaimana adik-adik sudah menuangkan di dalam proposal apa yang akan dilakukan termasuk berapa besarnya dana sehingga nantinya di sana didanai dan adik-adik ini juga dilatih untuk bertanggung jawab dengan apa yang dituliskan dengan yang dijanjikan ya termasuk dana yang digunakan sehingga cross check of balances ini nantinya akan bisa juga menjadi sebuah pembelajaran besar untuk adik-adik besok seperti itu. Luar biasa sekali bahwa inovasi di PKM ini bukan hanya teman-teman, bukan hanya berakhir jangan hanya berakhir di sini. Misalkan kayak penelitian jangan berakhir ketika penelitiannya selesai, tetapi bisa sebetulnya bisa diaplikasikan dalam bentuk pengabdian. PKM Karsa Cipta, prototipe mungkin di beberapa tahun yang akan datang bisa masuk ke dalam PKM KI. Betul, yang langsung disempurnakan 1:1 kan kalau PKM KI. Manakala PKM KI itu inovasinya harus bisa langsung diimplementasikan. Wah, cocok nih Pak Fajar juri Pimnas ya. Oke. Amin, amin. Mungkin tambahannya terakhir Prof. Andi, silakan.
Iya, saya rasa sudah sangat jelas tadi dari Pak Lutfi terkait dengan hal-hal apa sih sebenarnya yang perlu diperhatikan atau bagaimana agar PKM itu tidak hanya menjadi sesuatu yang berakhir di PIMNAS, tapi juga bisa menjadi solusi yang nyata ataupun something yang bisa diaplikasikan untuk menjawab beberapa tantangan. Nah, mungkin beberapa hal yang ingin saya tambahkan nih bahwa ini mungkin akan berlaku di beberapa tahun ke depan, tetapi teman-teman akan berkumpul di PIMNAS ini adalah akan bertemu dengan seluruh orang-orang terpilih dari Sabang sampai Merauke. Manfaatkan situasi ini, manfaatkan momen ini untuk membuat jejaring atau membuat apa yang networking ya jejaring ya, agar nantinya ketika teman-teman misalnya menjadi seseorang apapun itu di tempat kerja masing-masing ataupun apa-apa yang bisa membutuhkan relasi, membutuhkan mitra, membutuhkan apapun itu ada yang langsung diingat gitu loh. Karena begini teman-teman ya, kalian nantinya teman-teman yang akan muncul atau teman-teman yang hadir di PIMNAS ini ataupun yang mendapatkan pelayanan PKM ini kan dari seluruh bidang nih gitu kan. Nah, jadi kalau teman-teman orang-orang hebat ini berada di satu tempat dan menjadi salah satu komunitas yang sangat luar biasa, bayangkan bagaimana Indonesia di beberapa tahun ke depan dan itu yang perlu dijaga sebenarnya. Jadi, bagaimana hal tersebut itu bisa diberlanjutkan. Tetapi kalau kita berbicara dari hal jangka pendek misalnya ataupun hal yang langsung bisa diaplikasikan ya contoh kecil ya kewirausahaan misalnya kan. Kewirausahaan teman-teman sudah dikasih modal nih oleh Belmawa untuk melakukan atau untuk membuat produk gitu kan. And mungkin Pak Fajar, Pak Lutfi kita bisa lihat nih kalau kita menilai PKP 2 ataupun PIMNAS kewirausahaan, untungnya ada yang sampai 10 juta dan segalanya kenapa nggak dilanjutin gitu loh dalam waktu 3 bulan aja bisa puluhan juta, apalagi itu dikembangkan menjadi sesuatu usaha yang lebih besar misalnya, gitu kan? Nah jadi hal-hal seperti itu nih teman-teman yang perlu pikirkan. Nah itu tentunya butuh jembatan, butuh mediasi misalnya atau butuh media atau something yang teman-teman ataupun yang bisa membantu teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa untuk sampai ke sana. Disinilah mungkin bagaimana kampus dan mitra eksternal bekerja, bagaimana menghubungkan tim PKM dengan misalnya pemerintah daerah, bagaimana dengan komunitas-komunitas UMKM atau whatever yang related sama program kreativitas dari adik-adik mahasiswa kita gitu loh. Jadi saya sangat berharap, saya rasa bukan cuma saya tetapi seluruh pihak yang terlibat dalam PKM ini semuanya berharap bahwa PKM ini bisa betul-betul bisa memberi dampak tidak hanya sebagai ajang untuk berkompetisi atau ajang yang untuk sebenarnya it's not competition actually karena ini kan pemberian sebuah dana untuk melaksanakan kegiatan, tetapi tidak hanya sekedar itu, tidak hanya menjadi sebuah hal yang ditontonkan, tetapi juga sesuatu yang nantinya bisa menjadi eh, problem solver dari berbagai macam permasalahan Indonesia. Mari kita lihat berbagai macam masalah yang ada di PKP 2 atau di PKM. Seluruh permasalahan dari seluruh bidang nggak ada yang dikulik oleh PKM. Bayangkan aja kalau itu masalah betul-betul dilanjutkan. Indonesia akan menjadi sesuatu yang sangat besar. Itu yang mungkin ini it will take time, it takes time for sure. Ini akan membutuhkan sangat-sangat banyak waktu, tetapi it is not impossible. Ini sangat memungkinkan gitu kan. Jadi seperti itu. So I wish it can happen in the future whenever it is. Thank you. Oke, luar biasa sekali pandangan dari kedua narasumber ini, Bapak Ibu teman-teman yang ada di Zoom maupun di YouTube. Sangat-sangat menginspirasi dan juga tadi ada beberapa hint sebetulnya yang bisa digali untuk teman-teman ketika PKP 2. Nah, boleh nanti mungkin di-rewind kembali ya hints-nya apa saja supaya kita nanti ketika presentasi teman-teman mahasiswa itu bukan hanya lolos ke PIMNAS tetapi juga mendapatkan medali. Dan ingat, bukan hanya medali, tapi inovasi itu bisa diimplementasikan dan bukti nyata membantu permasalahan di masyarakat agar masalah-masalah di masyarakat bisa dientaskan melalui inovasi-inovasi dari teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih kepada kedua narasumber atas pandangan dan inspirasi yang sangat berharga. Dari diskusi kita terlihat bahwa PKM bukan sekedar ajang kompetensi, tetapi laboratorium sosial tempat mahasiswa belajar berpikir kritis, berinovasi, dan berkolaborasi untuk menjawab tantangan zaman. Semoga sesi talk show ini dapat memotivasi seluruh peserta untuk terus mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif yang berdampak bagi masyarakat dan bangsa. Dengan demikian, berakhirlah talk show pada sesi pembukaan PKP 2 2025 ini. Terima kasih Mas Lutfi, Prof. Andi atas waktunya dan juga atas perhatian hadirin semua. Selamat melanjutkan kegiatan dan salam inovatif untuk Indonesia Maju. Saya kembalikan kepada MC. Waktunya
Dan juga atas perhatian hadirin semua, selamat melanjutkan kegiatan dan salam inovatif untuk Indonesia Maju. Saya kembalikan kepada MC. Ya baik, terima kasih untuk Prof. Andi Dian Permana, Bapak Dr. Lutfi Habib, dan juga Bapak Fajar. Sesuai dengan namanya Bu Vini, talk show yang inspiratif dan juga memotivasi ya untuk seluruh mahasiswa untuk dapat terus menerukan karya-karya terbaiknya. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama tayangan video profil dan highlight program kreativitas mahasiswa nasional yang menampilkan berbagai capaian dan inovasi luar biasa mahasiswa Indonesia. Selamat menyaksikan. Pendidikan menjadi salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi untuk setiap generasi bangsa. Seorang mahasiswa diharapkan mampu menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya, agar dapat menjadi lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu berdaya saing. Di perguruan tinggi, menjadi mahasiswa berprestasi merupakan hal yang positif dan tentunya membanggakan. Untuk mewujudkannya, diperlukan tekad dan kerja keras. Semuanya perlu proses serta kemauan untuk bersungguh-sungguh dalam meraihnya. Setiap mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Salah satu indikator keberhasilan menjadi mahasiswa di kampus adalah dengan menorehkan prestasi, baik itu yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni, dari kegemaran, maupun berbagai hal yang didapatkan dari lingkungan pergaulan. Beruntunglah kamu menjadi salah satunya. Seorang putra-putri terbaik harapan keluarga dengan status sebagai mahasiswa, karena belajar di perguruan tinggi merupakan suatu kesempatan yang hanya didapatkan bagi sebagian orang. Selebihnya, masih banyak teman-teman di luar sana yang menginginkan kesempatan yang sama namun belum terwujud. Menjadi mahasiswa memegang suatu amanah untuk berhasil di masa depan. Dalam lingkungan kampus, sudah tidak asing lagi bukan mendengar istilah PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. Kegiatan ini adalah ajang besar bagi kamu mahasiswa untuk menuangkan ide kreatifnya dalam bentuk proposal ilmiah. PKM dikembangkan untuk mengantarkan mahasiswa mencapai taraf pencerahan kreativitas dan inovasi, berlandaskan penguasaan sains dan teknologi, serta keimanan yang tinggi. Dalam rangka mempersiapkan diri kalian menjadi pemimpin yang cendekiawan, wirausahawan, serta berjiwa mandiri dan arif. Mahasiswa diberi peluang untuk mengimplementasikan kemampuan, keahlian, sikap, tanggung jawab, membangun kerjasama tim, maupun mengembangkan kemandirian melalui kegiatan yang kreatif dalam bidang ilmu yang ditekuni. Seluruh bidang PKM akan bermuara pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, kecuali PKM AI, karena PKM AI telah berwujud artikel ilmiah, sehingga tidak relevan lagi didiskusikan dalam PIMNAS. PIMNAS merupakan tahap terakhir dari pelaksanaan kegiatan PKM, dan sebagai wadah bagi mahasiswa untuk mempresentasikan, saling berkomunikasi melalui produk kreasi intelektual berskala nasional. Mahasiswa peserta PIMNAS diharapkan dapat memperoleh manfaat yang besar bagi peningkatan kreativitas di bidang ilmunya masing-masing. Tidak dapat dilaksanakan tanpa kehadiran bisu sebagai pemimpin acara adat Kabupaten Bone. Kerajaan Bone adalah salah satu kerajaan yang terbesar dan terluas yang ada di Sulawesi Selatan. Sumber data untuk kita olah. Apa itu? Turilangi. Itu Dewata. Harap
harapan untuk mahasiswa Indonesia, harapannya yang lain-lain yang belum ikut PIMNAS ini bisa menyusul ya, bisa baik juga kreativitasnya, inovasinya ya, sehingga bisa manfaat ya bagi masyarakat Indonesia, khususnya untuk mahasiswa dan juga bangsa ini. Program kreativitas mahasiswa sebagai wadah mahasiswa dalam menyalurkan ide kreatif dan menciptakan daya saing unggul, serta motivasi terhadap mahasiswa untuk membuat berbagai inovasi baru di era revolusi industri 4.0. Untuk itu, tradisi berprestasi harus terus dilanjutkan. Mari segenap mahasiswa terus mengembangkan ilmu pengetahuan yang ditekuni dan berkolaborasi lintas bidang ilmu, guna meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Yuk buat PKM, caranya cari masalah dan solusi yang ingin ditawarkan, cari partner dan pembimbing, tentukan judul yang menarik, kreatif, inovatif, serta original. Ikuti aturan paduan PKM, buat timeline dan pembagian job desk. Kami tunggu kontribusi kalian. Luar biasa, kreativitas mahasiswa Indonesia begitu hebat dan pastinya solutif. Ya, baik Bu Vini, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai penutup kegiatan pembukaan hari ini, mari kita nikmati sajian lagu-lagu yang akan dibawakan oleh para mahasiswa dari program studi musik Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat menyaksikan. Kami akan mempersembahkan lagu Manusia Kuat ciptaan Tulus. Selamat menyaksikan. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi itu tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita.
Apakah tanganku rebut senyumku? Hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Lagu berikutnya Bandung dari Yura Yunita. Sajauh angin rintang setabi lelengkan hati mana diri miara ulang tetap kesalira. Ukal juru ayah cerita menyentuh kalbu, nagaskan bayang-bayang saban wayang bawa tenang. Ku enak, ku asik, ku mencoba matri dina hati mata betatu manis. Ku dijunjung, dipilih, lembur tempatna indungan kandung salira teh Bandung. Dingin-dingin leret bengan Hadirin yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara pembukaan penilaian kemajuan pelaksanaan program kreativitas mahasiswa tahun 2025 pada sore hari ini. Kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Terima kasih kami sampaikan kepada Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, seluruh panitia dan pihak-pihak yang terlibat, serta para peserta PKP PKM tahun 2025.
Kami mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan selama penyelenggaraan acara ini. Kurang lengkap Bu Vini rasanya kalau tidak ditutup dengan sebuah pantun. Wow, boleh sekali Pak Cepri. Siap, dibantu dengan cakep. Pergi ke taman memetik melati. Cakep. Harumnya semerbak menenangkan hati. Cakep. PKP PKM jadi bukti prestasi. Mahasiswa Indonesia siap berinovasi. Saya Cepri Maulana dan rekan saya, Vini Agustiani Hadian. sampai jumpa dan selamat berkompetisi di PKP PKM tahun 2025. Bersama kita wujudkan mahasiswa Indonesia yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing global. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata bola balik dia ade nonai semakin menyalai kakak hati susah. Suko mancalia udah bakawan kasora soko dinai diam. Hey, lihat nona makin gagal bikin kakak jadi suka. Dulu ade rambut kepan dua sekarang rambut merah-merah. Kakak lihat tambah manis pulang rantau dari mana? Aduh ade nona jangan terlalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi sesuai. Kakak tak bola balik. Dia ade nonai semakin menyalai. Aduh kakak mati. Ade bikin kakak mete. Tidur malam bola balik. Sejak kakak lihat ade. Aduh susah hati. Dorong depan rumah, kakak jadi salting sampai mood berubah. Kakak lacak kompun nama, barang itu tak pakai lama. Langsung tanya di koma, ternyata ada nama kompun nama Maimunah. Maimunah, lucunya kakak harap bisa satu rumah. Kalau terima sapu cinta, kita janji kita langsung nikah. Dulu